Selamat malam saudara, menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Usai Pilpres, masyarakat Indonesia akan kembali melaksanakan agenda demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Ada 37 provinsi yang akan menggelar pemilihan. Partai politik pun mulai menjaring kandidat yang akan didaftarkan. Namun di tengah tahapan pilkada, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda terkait aturan batas minimal usia pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu 30 tahun. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei 2024. Dengan putusan itu, MA mengubah ketentuan dari yang semula cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap tahapan pilkada yang sudah dimulai dan bagaimana pula menciptakan pemilihan yang bebas sara dan politik transaksional? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Kang Ujang Komarudin, pengamat komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar. Kemudian ada Pak Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Selamat malam Kang Ujang, selamat malam Pak Puadi. Selamat malam, Mbak Maya, Pak Puadi, Assalamualaikum. Baik, saya ke Kang Ujang terlebih dahulu terkait dengan putusan terbaru dari Mahkamah Agung. Bagaimana kemudian ini akan merubah dinamika politik, khususnya di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah? Ya pasti ya, tentu keputusan ini berimplikasi ya kepada calon-calon yang tadinya tidak memenuhi syarat, jadi bisa ikut dalam pilkada. Oleh karena itu, ya apakah ini keputusan keadilan atau tidak, saya tidak masuk ke wilayah itu. Yang jelas, hakim sudah memutuskan, ya, dalam konteks itu, memang kita harus kaji secara mendalam. Kita tidak bisa mengintervensi keputusan itu. Tetapi kalau kita runut dari proses hukum dan proses politik yang terjadi di Indonesia, kita punya pengalaman di MK ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberi sanksi etik begitu ya. Lalu sekarang MA memutuskan hal yang sama. Apakah ini nanti juga hakim-hakimnya akan dilaporkan gitu ya? Atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas dalam konteks prinsip hukum kita harus hormati, tapi dalam konteks jika memang keputusannya tidak memenuhi rasa keadilan, memang publik atau rakyat Indonesia bisa mengajukan keberatan dengan konteks melaporkan sang hakim itu gitu. Apakah melanggar etik atau tidak. Tapi apapun itu, ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung, tentu harus kita hormati. Tetapi di sisi yang lain memang ini menguntungkan pihak tertentu, menguntungkan figur tertentu, menguntungkan ya mohon maaf ya tanda petik keluarga tertentu. Sehingga ya suka tidak suka, senang tidak senang, orang yang tidak memenuhi syarat tadinya dengan keputusan tersebut ya bisa memenuhi syarat. Itu yang menjadi perhatian dan concern kita, dan itu merubah peta politik yang ada di daerah. Oke, berpotensi merubah peta politik yang ada di daerah. Bagaimana dengan kemudian potensi politik transaksionalnya terkait dengan putusan MA ini, Kang Ujang? Ya tentu begini Mbak, kalau saya melihat ya, saya kan meneliti juga ya, melakukan survei di banyak daerah gitu terkait dengan pilkada ini. Dan banyak juga berbincang-bincang dengan banyak kepala daerah, dari calon gubernur, calon bupati, dari antar partai, dari berbagai macam partai. Ya sulit kiranya ya berbicara tidak transaksional, dan itu akan terjadi. Memang ada partai politik yang membebaskan atau tanpa mahar dalam konteks pencalonan calon kepala daerah. Tetapi tidak sedikit partai politik yang memang mengutip ya menarik gitu pencalonan kepala daerah. Ada yang harganya 1 kursi sampai 500, ada yang hingga 750 gitu, 1 kursi di satu daerah itu. Jadi kita bicara transaksional ya itu terjadi, dan itu pengakuan dari calon-calon kepala daerah yang berdiskusi dengan saya, yang bertemu dengan saya, dan mengeluh pada saya yang faktanya seperti itu begitu.
Tetapi bagaimana ini menjadi koreksi kita bersama ke depan agar tidak terjadi sistem transaksional itu harus dihindari. Tetapi apa boleh buat, sistemnya memang masih mengikat seperti itu di partai politik. Karena kalau tidak memberi itu, ya partai politik tidak akan memberi rekomendasi. Itu persoalannya. Oleh karena itu ya transaksional masih akan terjadi dalam politik pilkada di November nanti. Seperti itu Mbak Maya. Baik, politik transaksional masih akan terjadi di Pilkada 2024 nanti. Saya ingin ke Pak Puadi menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang. Temuannya di lapangan seperti itu, Pak Puadi. Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa ketika hadir tadi disampaikan oleh Kang Ujang setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung, salah satu tugas kewenangan Bawaslu ini kan mengawasi salah satunya segala putusan-putusan hakim. Jadi sepanjang itu putusan itu bisa diawasi, barangkali mungkin tugas-tugas secara substansi apa yang dilakukan Bawaslu tetap efektif dijalankan. Nah, kaitannya dengan politik transaksional atau transaksi politik, apalagi yang berkaitan dengan uang nih ya, dalam era digital ini politik transaksional memiliki banyak metode yang tentunya ini tidak konvensional ya, dan terpikirkan sebelumnya, misalkan melalui transfer kaitannya dengan penggunaan uang digital, dan ini juga masih banyak metode-metode lain yang tiap hari ini terus berkembang. Oleh karena itu, politik transaksional ini juga menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian, apalagi kami fokus untuk mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada yang pada saat ini sudah berjalan. Demikian. Baik. Tahapan pilkada sudah berjalan, kemudian di tengah-tengahnya ada putusan MA seperti yang tadi kita bincangkan di awal. Apakah ini juga menjadi perhatian gitu, menarik perhatian dari Bawaslu, munculnya secara cepat begitu putusan tersebut dikala kemudian nanti pendaftaran akan dibuka? Ya, sejalan dengan keluarnya putusan tersebut ya, tentunya hal yang perlu diantisipasi terkait kerawanan kaitannya dengan politik transaksional, apa juga berkaitan tentang isu-isu SARA ya di seluruh wilayah, ini tetap menjadi concern Bawaslu. Tentunya untuk melakukan hal apa yang disebut upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya sosialisasi pengawasan kepada masyarakat ya, agar paling tidak potensi-potensi ini bisa diantisipasi dengan baik di tiap-tiap tahapan penyelenggaraan. Baik, apakah Bawaslu juga memiliki pemetaan begitu terkait dengan potensi kerawanan di masing-masing daerah? Seperti apa pemetaan kerawanan yang memang dipotret oleh Bawaslu? Ya, Bawaslu ini tetap konsisten untuk membuat IKP ya, indeks kerawanan. Kalau kemarin kan di 2024 kita membuat indeks kerawanan pemilu. Nah, untuk pemilihan kita membuat indeks kerawanan kaitannya dengan pemilihan. Tentunya ya ini untuk melakukan pemetaan di beberapa provinsi-provinsi yang akan rawan pada saat penyelenggaraan pemilihan nanti di pilkada di 2024 ini. Nah, terkait dengan kerawanan akan tentunya juga termasuk juga kerawan dalam hal kaitannya dengan politik transaksional di seluruh wilayah. Nah, untuk itu termasuk juga adanya dugaan-dugaan pelanggaran, maka kita harus melakukan proses penindakan. Nah, penindakan ini pun kita lakukan ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, dengan adanya indeks kerawanan pemilihan inilah kemudian ini bagian dari upaya pencegahan dini agar tidak adanya proses di dalam tahapan paling tidak lebih mengefektifkan kaitannya dengan potensi-potensi pelanggaran yang ada dalam proses pemilihan pilkada nanti.
Baik, sebetulnya sudah ada upaya pencegahan, kemudian sebelumnya juga sudah ada sosialisasi ya untuk bisa menghindari transaksi politik begitu jelang pilkada. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, jika upaya pencegahan itu sudah dilakukan, lalu kemudian kenapa ini prakteknya masih berlangsung, malah semakin subur terjadi di berbagai daerah? Ya, saya rasa Bawaslu sudah bekerja keras ya dengan sistem yang sudah dimiliki gitu. Apalagi Bang Puadi itu kan jadi komisioner Bawaslu dari bawah ya, dari kota gitu, lalu provinsi dan sekarang di pusat. Tentu punya pengalaman panjang dalam konteks mendeteksi dini ya persoalan-persoalan kerawanan itu. Tetapi memang persoalannya persoalan kasus-kasus yang terjadi soal transaksi itu kan terjadi dalam ruang-ruang yang gelap, dalam ruang-ruang yang tidak terdeteksi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Saya meyakini seperti itu karena tadi mereka jujur mengakui itu kandidat-kandidat itu kepada kami ya, kepada peneliti, kepada pengamat, kepada lembaga survei yang kami miliki, tetapi kepada yang lain kan tidak mungkin mengaku. Oleh karena itu memang kalau kita bicara soal kejujuran agak sulit, agak berat untuk bisa melihat dan mendeteksi secara nyata transaksi-transaksi itu. Tetapi yang terjadi ya banyak dan besar, dan ini terjadi yang sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, dan itu berdasarkan pengakuan-pengakuan tadi yang saya sampaikan. Oleh karena itu ya ke depan sejatinya kita butuh kejujuran dari elit politik ya, dari calon kepala daerah, dari para dari partai politik, untuk mengedepankan nilai-nilai moral dibandingkan nilai-nilai pragmatisme gitu. Kan bangsa ini rusak karena nilai-nilai transaksi itu. Apakah mau gitu ya semua ditransaksikan dengan menggunakan nilai rupiah? Kan tidak. Oleh karena itu agar bangsa ini tidak terlalu tenggelam dan tidak terlalu dalam kerusakan dalam hal soal transaksi itu ya, soal jual beli katakanlah ya, politik itu, maka sejatinya kita harus memiliki kesadaran dan aksi bersama untuk ya membangun bangsa bahwa kita sejatinya jangan melakukan itu. Saya rasa bisa kalau itu diminimalisir. Tetapi persoalannya apakah elit-elit itu mau atau tidak? Karena tadi saya katakan kepala daerah juga banyak yang mengeluh kepada saya, Kang, katanya kalau saya tidak memberi juga tidak akan diberi rekomendasi. Dan mereka bilang, karena yang mengatakan bukan 1-2 orang, banyak gitu ya, mengatakan ini hampir semua partai melakukan hal yang sama dan nominalnya sama gitu. Nah kalau ini kan seperti ini, maka mohon maaf, jangan heran dan jangan aneh jika sistem politik kita menjadi rusak. Baik. Yang ada adalah mereka-mereka yang punya uang, yang bisa katakanlah memiliki posisi dan jabatan penting di republik ini, dan bagi mereka yang berprestasi, walaupun hebat, ketika mereka tidak punya sesuatu yang untuk ditransaksikan, maka tidak bisa untuk bisa menjadi kepala daerah. Nah inilah yang sejatinya yang harus kita sama-sama mawas diri, mengevaluasi diri semua ya, saya gitu, Bawaslu dan seluruh komponen bangsa, untuk bisa meminimalisir hal-hal yang seperti tadi, soal transaksi, soal isu sara, soal kepentingan-kepentingan yang mengarah hanya kepada kepentingan kekuasaan semata begitu. Karena bangsa ini didirikan bukan dengan transaksi itu, tapi dengan perjuangan, dengan keyakinan, dengan darah dan air mata, tentu juga dengan tadi jiwa kenegarawanan yang harus kita bangun bersama-sama. Oke. Tidak ada mahar, tidak ada rekomendasi begitu ya. Itu yang dikeluhkan oleh para kepala daerah begitu, ataupun calon kepala daerah yang kemudian akan berkontestasi. Saya ingin melanjutkan pembahasan ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia Pak Puadi dan pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar ada Kang Ujang Komarudin. Saya ingin ke Pak Puadi. Pak Puadi, tadi Kang Ujang menyatakan bahwa transaksi politik ini terjadi di ruang gelap sehingga menyulitkan begitu untuk dilakukan penindakan. Sejauh ini dari pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu untuk politik transaksional ini khususnya di pemilu kemarin, sejauh mana Pak evaluasinya?
Ya, ini kan kalau bicara tentang konsepsi penindakan berkaitan tentang transaksi, tentunya kita harus mengacu kepada hukum acaranya dulu. Apakah masuk di ruang hukum acara apa namanya undang-undang pemilu atau juga kaitannya dengan hukum acara di undang-undang pemilihan. Karena proses penanganannya ini akan mengalami perbedaan yang signifikan, baik itu di pemilu maupun di pemilihan. Pintu masuk penanganan pelanggarannya pun itu kan melalui pintu temuan ataupun pintu laporan. Temuan itu kan pengawasan aktif, pengawasan pemilu. Laporan masyarakat melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran. Nah, kita punya hukum acara peraturan Bawaslu 7 di pemilu. Nah, untuk di pemilihan ini tentunya kita harus menyesuaikan peraturan Bawaslu-nya terkait penanganan pelanggaran pemilihan. Kemudian bicara harinya, dalam penanganan hari H dalam pemilu itu hari H hari kerja. Tetapi dalam pemilihan itu hari H itu hari kalender. Nah, kita mengenal istilah yang sekarang ini di Undang-Undang 10 2016, kita mengenal istilah 3+2, 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Nah, dalam proses ketika nanti ada hal yang berkaitan tentang transaksi politik uang, ini kan saya harus melihat dulu nih aspek hukum ya, teknis hukum, karena memang banyak norma dan pasal-pasal yang multitafsir terkait hal tersebut itu. Ini yang kemudian menjadi apa namanya, kebetulan penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kan kita ada sentra penegakan hukum terpadu. Di situ tidak, Bawaslu tidak sendiri, di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ya kan. Dan kebetulan ini saya perlu sampaikan juga, di undang-undang pemilihan itu kita tidak mengenal istilah in absentia sebagaimana diatur di ketentuan pasal 480 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu. Tetapi itu hanya ada di Undang-Undang Pemilu. Tetapi ketika memasuki Undang-Undang Pilkada pemilihan di 10 2016, ini tidak mengenal istilah itu. Dan kita tidak ada ini upaya-upaya penggeledahan, upaya-upaya pemaksaan ketika nanti ada laporan yang kemudian Bawaslu mengklarifikasi untuk mengundang. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi satu catatan. Tetapi tadi saya sampaikan langkah utamanya adalah bagaimana Bawaslu melakukan upaya sosialisasi, upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau kita sudah melakukan upaya sosialisasi pencegahan, maka kita melakukan proses penindakan gitu. Penindakan itulah yang kemudian kita harus lihat dulu, kita menggunakan hukum acara yang tentunya mengalami perbedaan signifikan antara undang-undang pemilu dengan pemilihan. Contohnya seperti ini. Kalau di pemilu itu kan kalau merujuk sentra Gakumdu itu ada di ketentuan 486. Nah, itu rujukannya di Perbawaslu 3. Tapi kalau di pemilihan, kalau merujuk ke 152 itu ada peraturan bersama antara kepolisian dan kejaksaan. Disitulah memang harus tahu ya bagaimana pasal-pasal yang berkaitan tentang norma hukum agar tidak terjadi multitafsir. Nah, untuk itu kita punya waktu ya, kalau di pemilu itu 2 hari untuk melakukan kajian awal tersebut. Apakah hal tersebut memenuhi ketersyaratan formil atau juga memenuhi ketersyaratan materi. Demikian. Baik, waktu yang tadi disampaikan tersebut apakah memang mencukupi begitu ya dari penyelenggaraan sejauh ini? Apakah perlu ada catatan lain atau evaluasi terkait dengan waktu penanganan permasalahan yang kemudian muncul? Iya, karena menurut kami kan itu sangat prinsip ya, sangat prinsip ya, karena nanti ini kita diperhadapkan dengan waktu yang tadi saya sampaikan 3+2. 3 hari ketika ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari, kita punya waktu 5 hari untuk melakukan proses penyelidikan di situ, klarifikasi. Beda dengan proses ketika sudah masuk di ruang penyidikan di kepolisian punya waktu 14 hari. Nah, namun ya
hal yang menjadi catatan di undang-undang pemilihan itu kita tidak mengenal yang tadi saya sampaikan in absentia. Kalau misalkan dia terlibat dalam politik uang, ya, kemudian dimintai keterangan, kemudian juga dia tidak hadir. Nah, inilah yang menjadikan kendala gitu. Kalau misalkan kita mengenal istilah in absentia, dikatakanlah buktinya kuat dan sebagainya, ini kan untuk memudahkan, walaupun memang sudah ada jurisprudensinya, terutama itu di Undang-Undang Pemilu. Tetapi kan di Undang-Undang Pemilihan mengalami perbedaan yang signifikan. Nah, kita kebetulan tadi malam ya kita ada rapat kerja teknis di Bali ini untuk memantapkan peraturan bersama antara kepolisian dan kejaksaan, terutama mengantisipasi berkaitan pemahaman berkaitan tentang ada kaitannya dengan tindak pidana pemilihan tersebut itu untuk langkah-langkah ketika ada dugaan-dugaan yang berkaitan tentang politik uang. Oke. Demikian. Baik, saya ingin beralih ke Kang Ujang. Kang Ujang, seperti tadi disampaikan bahwa para kepala daerah dan calon kepala daerah mengeluh begitu ya terkait dengan mahar politik yang memang masih terjadi pada faktanya begitu. Namun salah satu yang bisa ditempuh oleh para calon yang berkualitas dan berprestasi begitu adalah salah satunya melalui jalur independen. Namun kemudian pada Pilkada 2024 ini hal tersebut nampaknya cukup terjal untuk dilalui begitu. Tanggapan Kang Ujang? Ya, saya sepakat ya Mbak Maya. Jalur independen itu jalur yang sulit, yang berat gitu. Kenapa? Karena ya hanya mengandalkan dukungan dari KTP itu. Katakanlah strukturnya struktur rakyat gitu ya, bukan struktur partai politik. Nah, inilah yang menjadi bahwa calon independen itu seandainya untuk menang pun sulit. Nah, ketika menang itu pun makin sulit. Kenapa? Misalkan ketika menang diganggu oleh DPRD-nya. Dan kita punya pengalaman gitu ya di banyak daerah bahwa ketika mereka sudah terpilih, maka ya, mereka masuk ke partai politik. Ini yang terjadi di banyak daerah. Oleh karena itu tadi sesungguhnya mereka yang masuk atau mendaftar dari jalur independen adalah sesungguhnya tokoh yang mengakar, tokoh yang kuat gitu. Dan entah mereka dengan cara apa mengumpulkan KTP-nya sebagai persyaratan gitu. Tetapi saya anggap paling kuat. Kenapa? Bisa unggul, bisa menang jika dibandingkan dengan partai politik. Tetapi ketika sudah terpilih, maka dia harus berkompromi dengan partai politik. Bahkan tadi di banyak daerah, di hampir semua daerah, mereka di tengah jalan masuk menjadi anggota partai politik. Disitulah sebenarnya problematikanya. Mungkin tadi perjuangannya di awal berat, lalu sudah terpilih pun berat. Ini yang menjadi catatan, tidak banyak tokoh yang bisa dan sanggup masuk melalui jalur independen tadi. Ya, oleh karena itu saya melihat ya memang ruang itu dibuka, bagi partai politik dibuka, ruang independen pun dibuka, tetapi tadi kalau kita lihat, ya kita teliti bersama, ya perjuangan untuk memenangkan pilkada melalui jalur independen itu sangat sulit dan sangat berat. Dan tantangannya tidak mudah, dan menurut saya itulah sesungguhnya sejatinya pertarungan di demokrasi yang liberal ini gitu ya. Ya tadi ketika mereka tidak punya partai memang punya potensi menang ada, tapi punya potensi menangnya kecil ketika mereka melalui jalur independen itu. Dan tadi ketika sudah menang pun mereka akan diganggu oleh partai politik sehingga di tengah jalan masuk partai politik. Oleh karena itu ya inilah sebenarnya pilihan di antara para tokoh atau figur ya anak-anak bangsa yang mereka ingin menjadi kepala daerah, ya pilihannya cuma dua kan, dari jalur independen ataukah dari partai politik. Nah, pilihan dari partai politik tadi harus deal, harus sepakat, harus berkompromi dengan partai politik. Melalui jalur independen, ya melalui KTP, tetapi jalurnya panjang, berat, dan berliku. Tapi apapun itu ya harus ditempuh, entah melalui jalur partai politik atau independen, ya sama-sama berjuang untuk menang. Nah, oleh karena itu saya melihat ya sebenarnya ruang independen ini ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada banyak figur, tetapi tidak banyak yang bisa menggunakan tiket itu karena syaratnya berat. Oleh karena itu saya melihat jika ada tokoh yang maju dari jalur independen, saya meyakini bahwa tokoh itu tokoh yang betul-betul yang hebat gitu. Tetapi tadi untuk menangnya pun berat. Oleh karena itu saya melihat bahwa inilah pilkada mungkin 2024 ini pilkada yang sangat berat dari jalur independen. Ya bukan hanya dari jalur independen saja sih, dari partai politik pun berat. Karena tadi mohon maaf ya transaksinya makin tinggi,
money politiknya juga makin besar. Jadi upaya atau usaha untuk bisa memenangkan pertarungan di kontestasi pilkada itu luar biasa perjuangannya gitu, tidak mudah dan tidak murah. Baik. Oleh karena itu ya butuh effort perjuangan yang kuat dari masing-masing kandidat, baik dari jalur independen maupun dari partai politik. Menarik yang tadi disampaikan, nilai transaksinya makin tinggi. Ini potensi kemudian untuk ketika terpilih menimbulkan dampak-dampak yang seperti apa nantinya jika dihasilkan dari biaya pemilihan yang tinggi? Ya, sistem ijon biasanya ketika mereka kan begini, kemarin juga ada yang ini curhat ke saya, Kang, saya lagi nyari pengusaha kan yang bisa membackup untuk dana kampanye saya, untuk bisa melobi partai politik, itu kan tidak sedikit membutuhkan biaya gitu. Maka tadi pasti akan transaksi juga dengan para pengusaha itu. Dan kalau sudah terpilih ya pasti APBD-nya pun diijon. Pasti proyek-proyeknya pun akan diberikan kepada pengusaha yang membiayai itu. Dan itu hampir terjadi di banyak daerah. Karena apa? Karena saya melihat, meneliti dan mengamati gitu ya, calon-calon yang kandidat yang maju dari partai politik itu modalnya juga tidak punya modal banyak. Ya hanya mengandalkan tadi keinginan, kemauan, modal seadanya, lalu tadi bergaining atau melobi pengusaha, bersama-sama pengusaha itu membiayai sehingga bisa menang. Nah, ketika sudah menang ya diizinkan, ya pasti nanti mohon maaf tanda petik akan terjadi ya penyimpangan anggaran itu, ujung-ujungnya terjadi korupsi. Nah, ini dampak dari persoalan transaksi politik yang luar biasa tinggi ketika pilkada itu. Tapi ini terjadi bukan hanya sekarang, dari dulu, saat ini bahkan mungkin ke depan. Kalau kita tidak sama-sama membangun sistem yang baik dan mohon maaf individu-individu atau orang-orang yang baik, ya, tetapi itulah kekurangan kita ya, demokrasi kita masih diwarnai hal seperti itu dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu nyata real adanya di dinamika politik kita. Nah, ke depan memang kita sebagai anak bangsa gitu harus punya kepedulian juga untuk bisa meminimalisir hal-hal seperti ini dan sulit kalau kita tidak bisa merubah partai politik. Persoalan ini kan muncul, mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan partai politik, tetapi dimulai dari partai politik. Karena bagi saya tidak ada jabatan di Republik ini yang tidak melalui partai politik. Pasti akan melalui lobby, bahkan menjadi jenderal pun baik di TNI Polri itu lobbynya melalui partai politik, melalui ketua umum partai, melalui pimpinan-pimpinan DPR. Ini agak berat, bahkan ASN juga yang mau jadi dirjen, sekretaris menteri, eselon 1 lain sebagainya, lobbynya pun melalui partai politik. Nah, kalau partai politiknya tidak berbenah gitu ya, tidak mengevaluasi diri sebagai bagian atau wadah tempat sandar di muka kepemimpinan bangsa, ya maka akan rusak. Jadi kalau hulunya itu rusak, partai politik, maka hilirnya pun rusak. Nah, partai politik ini kan tempat tokoh-tokoh bangsa, tokoh daerah di kader, dibentuk untuk menjadi pimpinan di tingkat nasional maupun daerah. Nah, kalau wadahnya sudah rusak, sudah kotor, tadi ya banyak transaksi-transaksi yang dalam konteks pilkada dan lain sebagainya, ini yang menjadi persoalannya harus kita selesaikan bersama-sama. Ya memang saya bisa bicara karena memang saya bukan belum menjadi bagian partai politik. Nah, sulitnya memang mungkin ketika saya sudah masuk ke partai politik dengan sistem begitu, saya juga belum tentu bisa merubah itu. Saya belum tahu. Oleh karena itu ya tentu ini tantangan besar bagi kita bersama, bagi TPRI, mungkin bagi Bang Puadi, bagi kita bersama ya untuk mengingatkan sesama anak bangsa, khususnya kepada petinggi partai politik untuk merubah tadi ya sistem yang ada di partai politik agar memang figur-figur atau aktor-aktor ataupun individu-individu yang dikader oleh partai politik betul-betul mereka-mereka yang dicintai rakyat, betul-betul mereka memiliki kapasitas yang bagus, prestasi yang mumpuni gitu loh, latar belakang yang baik, kan itu yang diinginkan. Tetapi hari ini kan tidak. Siapa yang punya uang, ya yang didukung, kan itu persoalannya. Nah, ini saya cerita juga, saya banyak juga berinteraksi dengan petinggi partai. Ketika berhadapan dengan kepala daerah, yang ditanya apa? Punya uang berapa? Gitu. Ketika itu dulu, jadi belum bicara program dulu, belum bicara visi misi dulu, punya uang berapa? Nah, baru sudah punya uang berapa, baru kita pikirkan yang lain gitu. Tapi kalau ditanya sudah tidak punya uang, itu tidak akan direkomendasi oleh partai politik. Itu kenyataan yang ada di politik kita saat ini begitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan Kang Ujang dan Pak Puadi, namun kita harus kembali jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan pembahasan mengenai Pilgub Bebas Sara dan transaksi politik. Saya ingin ke Pak Puadi. Pak Puadi, dari pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian ada berapa provinsi yang saat ini masih rawan untuk transaksi politik dan isu sara jelang Pilkada 2024? Ya, perlu diketahui bahwa provinsi yang banyak terjadi kaitannya dengan kerawanan-kerawanan ini akan kaitannya dengan politik transaksional, termasuk juga berkaitan tentang isu sara ya. Ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, tentunya memiliki potensi yang sangat besar akan kerawanan terhadap kedua isu tersebut, sehingga perlu dan diperlukan penanganan yang sangat komprehensif dan tepat sasaran gitu kan. Nah, sampai saat ini terkait pemahaman hal tersebut, tentunya tadi saya sudah singgung berkaitan tentang apa yang disebut IKP ya, kita membuat indeks kerawanan pemilihan tersebut. Nah, kemudian juga dalam konteks yang lebih detail ini memang perlu ada langkah-langkah yang Bawaslu lakukan berkaitan tentang pengawasan dan pemantauan yang intensif. Bawaslu juga meningkatkan pengawasan di beberapa media sosial, termasuk juga untuk mendeteksi kampanye negatif yang mengandung kaitannya dengan unsur sara, kemudian juga kaitannya dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan internet, termasuk juga memantau konten-konten ini, konten-konten daring yang berpotensi menyebarkan informasi-informasi yang mengarah kepada sara. Nah, Bawaslu juga melakukan kerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama. Nah, ini agar hal yang berkaitan tentang hal tersebut tadi tentunya kepada masyarakat akan tidak mudah mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya negatif. Kemudian juga penegakan hukum perlu ditingkatkan, kerjasama dengan tadi saya sudah singgung dengan kepolisian, kejaksaan untuk menindak tegas berkaitan tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan di pemilihan nanti di 2024. Demikian. Baik, terkait dengan pengawasan dan pemantauan di media sosial bahkan hingga ke konten-konten, bagaimana hasilnya dengan sejauh ini? Adakah sudah berproses mengarah hingga ke penindakan terkait dengan isu sara di media sosial jelang Pilkada begitu, Pak Puadi? Ya, karena kan ini mengawali tahapan ini baru berjalan ini, ya kan? Karena kita pun sekarang ini masih sibuk dengan persoalan kaitannya dengan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ini masih berjalan. Seiring dengan perkembangannya, tahapan pemilihan pun tetap berjalan. Tentunya Bawaslu sudah menyiapkan alat kerja pengawasannya, terutama berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan. Tadi saya sudah singgung membuat indeks kerawanan. Gitu. Pada saatnya nanti langkah-langkah yang saya sampaikan pertama tadi melakukan pengawasan dan pemantauan. Nah, bagaimana Bawaslu tetap meningkatkan pengawasan di media sosial, media massa untuk mendeteksi kampanye negatif yang mengandung sara. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi informasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Kemudian kaitannya dengan pengaturan kampanye yang ketat, ini perlu sekali mengatur kegiatan kampanye agar lebih terkontrol nanti dan bisa meminimalisir peluang adanya penggunaan isu sara. Mengawasi isi pidato, materi kampanye, kandidat nanti untuk memastikan tidak ada konten yang mengandung unsur sara, termasuk juga ini kaitannya dengan pelaporan dan pelindungan saksi. Bagaimana bisa menyediakan mekanisme
pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat jika menemukan ada indikasi kaitannya dengan politik SARA dan memberikan perlindungan kepada saksi yang melaporkan pelanggaran untuk mencegah intimidasi. Nah, dengan strategi-strategi ini, Bawaslu berupaya untuk menciptakan pilkada yang lebih bersih, adil, dan jauh dari praktek kaitannya dengan politik SARA yang merusak tatanan demokrasi dan persatuan nasional. Tadi sudah saya singgung juga penegakan hukum ini penting. Nah, kerjasama dengan kepolisian kejaksaan untuk menindak tegas kaitannya dengan pelanggaran ini dengan politik SARA terutama sangat penting, karena termasuk juga menyusun laporan dan bukti yang kuat untuk menjerat kepada pelanggar hukum itu sendiri. Nah, tadi juga saya sudah singgung kaitannya dengan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama ini. Melibatkan tokoh masyarakat ini penting dan pemuka agama untuk memberikan satu pencerahan kepada masyarakat dan pemuka agama, ya, agar tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan kaitannya dengan isu-isu SARA, menggalang dukungan dengan komunitas lokal untuk bagaimana bisa mempromosikan kampanye damai dan berintegritas. Baik, promosi kampanye damai dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat begitu ya. Selain tadi pola pengawasan serta pemantauan yang dilakukan untuk mencegah adanya politisasi SARA. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, 2024 untuk pilpresnya begitu ya, tidak kental dengan politik SARA, tapi untuk pilkadanya potensinya akan seperti apa, Kang Ujang, untuk politik SARA ini? Ya, saya melihat tidak pukul rata ya, tidak generalisasi. Mungkin di daerah-daerah tertentu, mungkin tadi catatan bawah daerah-daerah rawan gitu kan, itu kemungkinan isu SARA akan muncul. Bahkan saya survei ya di Sulteng itu, di Sulawesi Tengah, itu ada tingkat-tingkat kerawanan soal agama gitu, misalkan di Poso, di Sigi, gitu. Tentu banyak daerah lain, tapi saya yakin gitu ya, masyarakat Poso, masyarakat Sigi, masyarakat Indonesia yang akan pilkada nanti ya tentu tidak akan menggunakan isu SARA untuk kepentingan pilkada. Saya yakin itu gitu, karena kita belajar dari pengalaman, itu sangat merugikan kita sebagai bangsa. Dan tetap potensi-potensi itu harus dideteksi secara dini ya, agar tidak terjadi apapun di pilkada nanti. Kenapa? Kepentingan kita adalah ini adalah kontestasi terakhir ya di tahun 2024. Oleh karena itu ini kan pilkada akan menentukan masa depan partai politik, menentukan juga kemenangan bagi partai politik di 2029 nanti. Oleh karena itu akan mati-matian, akan habis-habisan partai politik untuk bisa mendorong kandidatnya agar menang. Nah, ini sebenarnya akan memunculkan potensi-potensi gesekan-gesekan yang bisa saja muncul isu SARA di dalamnya untuk menggembosi figur tertentu. Tapi saya yakin gitu ya, kalau saat ini gitu ya, isu SARA itu akan berkurang, agak minim gitu. Karena tadi kesadaran publik, kesadaran elit juga sangat tinggi untuk tidak menghadirkan isu SARA di ranah politik. Dan ini kita kembangkan terus agar memang elit politik termasuk publik tidak menggunakan isu itu untuk menjatuhkan lawan politik. Dan ini saya lihat mulai berhasil titik itu, di mana tokoh-tokoh politik sudah membuat statement gitu, tidak akan menggunakan isu SARA. Lalu masyarakat juga ya sedikit demi sedikit menyadari bahwa isu SARA itu tidak bagus untuk digunakan dalam politik. Dan saya yakin gitu bahwa kita sebagai anak bangsa punya kesadaran bersama untuk tidak menggunakan isu SARA itu. Dan kita melihat hingga detik ini tidak terlalu muncul isu SARA itu. Atau mungkin belum mulai karena kampanyenya juga belum terjadi. Karena kandidatnya pun belum ada gitu. Pasangannya pun belum ada. Baru muncul nama-nama saja. Baru di Agustus. Baik. Sambungan nanti kami. Mungkin ketika pasangan itu sudah tidak mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi begitu, Mbak Maya. Baik, kemungkinan itu akan ada, namun kemudian rasa-rasanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan politik SARA ini mulai terbangun di tengah-tengah masyarakat. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita harus kembali jeda. Tetap bersama kami, pemirsa di Indonesia Bicara.
Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih tersambung bersama dengan anggota Bawaslu RI, Pak Puadi, dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Saya kembali ke Pak Puadi. Tadi ada pelibatan masyarakat begitu ya untuk bisa mengurangi dan meminimalisasi politisasi SARA. Selain itu, apalagi yang mungkin dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya politisasi SARA di Pilkada 2024, Pak Puadi? Ya, perlu dipertajam juga upaya Bawaslu tentunya juga untuk meningkatkan satu kesadaran ya untuk tidak memunculkan isu SARA. Nah ini langkah-langkah tersebut pertama berkaitan tentang kita melakukan kampanye sosial dan edukasi publik. Nah melakukan kampanye sosial melalui berbagai media, televisi, radio, media cetak, media sosial. Nah ini juga untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan isu SARA dalam pilkada. Nah langkah berikutnya bagaimana bisa menyebarkan materi edukatif berupa pamflet, poster, juga video yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan kompetensi kandidat yang berkaitan bukan isu SARA. Termasuk juga sosialisasi dan dialog publik. Bagaimana mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat, termasuk melalui pertemuan di desa, di sekolah, komunitas lokal. Hal lain juga yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan dialog publik dan diskusi kelompok yang terarah. Ada FGD dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, kemudian kelompok perempuan untuk membahas dampak negatif kaitannya dengan politik SARA dan pentingnya menjaga kerukunan. Nah, kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat ini penting. Bagaimana mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk aktif menyuarakan pesan damai dan menolak politik SARA dalam khotbah, ceramah, dan berbagai juga kesempatan lain. Tentunya serta bagaimana bisa menggalang dukungan dari organisasi keagamaan dan komunitas adat untuk menyebarluaskan kampanye anti SARA. Pendidikan pemilih juga ini menjadi satu tolak ukur bagaimana melakukan program pendidikan pemilih di berbagai tingkat pendidikan, termasuk di sekolah, universitas, untuk bagaimana bisa membangun satu kesadaran politik yang sehat sejak dini, kemudian juga menyelenggarakan seminar, workshop, bagaimana bisa mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. Baik Pak Puadi, mohon maaf saya potong. Jadi salah satu yang dilakukan adalah terus berupaya untuk membangun kesadaran di masyarakat pentingnya menghindari politisasi SARA. Saya berikutnya ingin menyapa Ketua Komisi 2 DPR RI, ada Pak Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Pak Ahmad Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Doli, tanggal 22 Mei lalu Komisi 2 DPR menyetujui peraturan Bawaslu yang salah satu poinnya adalah proses pencegahan, pengawasan hingga penindakan kampanye dalam Pilkada 2024. Bagaimana kemudian DPR juga turut mengawasi ini agar berjalan dengan baik, khususnya untuk menghindari politisasi SARA dan juga transaksi politik? Ya, tentu salah satu fungsi dari DPR itu adalah ya ada tiga ya, yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Jadi kami punya mitra kerja yang 3 dari 17 mitra kerja itu adalah teman-teman penyelenggara pemilu. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik ya. Agendanya padat sekali. Kemarin kita baru selesaikan pileg dan pilpres dan sebentar lagi kita sudah dihadapkan hari pencoblosan tanggal 27 November yang tahapan pilkadanya sekarang sudah berjalan. Nah tentu kita berharap kesuksesan yang terjadi dalam pelaksanaan pilpres dan pileg kemarin ini bisa dilanjutkan pada proses pelaksanaan pilkada sampai selesai.
Nah memang tantangan-tantangan di dalam menghadapi event-event politik seperti pemilu termasuk pilkada ini adalah bagaimana kita menjaga suasana yang tetap kondusif terhadap jalannya semua tahapan, termasuk di dalamnya bagaimana menjalankan kompetisi yang sehat, tetap menjaga keberlangsungan secara demokratis, terbuka, gitu ya, melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Nah sehingga kalau kita bicara tentang keterlibatan publik, memang hal-hal yang sensitif harus kita hindari. Nah termasuk soal dua tema yang dibicarakan pada hari ini. Pertama misalnya soal SARA ya. Saya kira juga bangsa ini kan sudah banyak belajar ya, bagaimana ketika isu SARA ini ditempatkan atau melibatkan event apa saja, apalagi event politik, ini menjadi kontraproduktif. Gitu. Nah oleh karena itu kita harus betul-betul bagaimana terus memberikan kesadaran politik, ya, pendidikan politik kepada masyarakat kita bahwa isu SARA ini sebetulnya tidak lagi efektif ya untuk dibawa di dalam kompetisi politik yang pada akhirnya produk politik itu sendiri tidak akan memilih pilihan yang objektif dan rasional ya, ketika kita menggunakan isu-isu seperti SARA ini. Nah, ada yang menarik pengalaman kemarin di Pilpres ya. Kita bersyukur Pilpres kemarin ini berjalan lancar dan aman. Dari informasi yang saya dapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu di TNI dan Polri, mereka merasakan bahwa Pilpres kemarin ini jauh lebih dalam tanda petik lebih mudah ya, dibandingkan dengan tahun 2019 yang pada saat itu memang terjadi ada kompetisi ya, dua kekuatan yang nyerempet soal isu politik identitas ya, yang bagian dari isu SARA itu. Nah saya kira dari 2019 ke 2024 ada kesadaran mulai dari elit politik sampai masyarakatnya bahwa kita sudah merasa lelah gitu menggunakan isu-isu SARA ini di dalam kontestasi politik. Makanya di 2024 kemarin kita melihat itu di debat-debat calon presiden wakil presiden itu sangat produktif ya, walaupun sangat dinamis dan cenderung keras gitu. Tetapi isu yang dikembangkan, yang didebatkan itu adalah soal bagaimana menata Indonesia ke depan, bukan lagi menyerempet soal masalah isu SARA dan segala macam itu. Nah, dan akhirnya itu bisa diterima oleh masyarakat secara rasional dan kemudian mereka memilih secara objektif pada hari H pemilihan presiden itu. Nah, tentu cerita sukses ini harus kita lanjutkan dalam pilkada. Nah, jadi saya meyakini bahwa masyarakat kita juga semakin lama semakin cerdas ya, semakin memahami. Tetapi kita nggak boleh juga taken for granted. Artinya partai politik, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, terutama juga penyelenggara pemilu itu terus harus bisa memberikan informasi yang tepat, kemudian media-media yang mendidik, ya, mencerahkan masyarakat agar tidak lagi masuk kepada isu yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Doli sudah bergabung. Tadi kurang lebih yang disampaikan success story dari pemilu 2024 ini bisa menjadi bahan yang positif begitu untuk penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung di November 2024 mendatang. Terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian Pak Puadi dan Pak Ujang Komarudin. Mohon maaf, dialog kita tutup. Dan demikian saudara dialog untuk malam hari ini. Saya Maya Karim pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.